Terima kasih bahwa kami masih bisa melihat hari yang baru. Terima kasih kami masih mendapat nafas hidup dari Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan masih mempercayakan hidup ini kembali kepada kami. Dengan Tuhan yang hiduplah kami jalani hidup kita hari ini sampai ke depan. Tidak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik. Apabila kami mencoba menghitungnya, lebih banyak dari pasir. Terima kasih Abang. Di minggu yang kesekian, di hari yang kesekian, di tengah situasi dunia yang belum pernah terjadi seperti sekarang ini, kami mau katakan, kami cari suara-Mu. Kami tidak butuh nasihat manusia. Kami cari nasihat-Mu. Tuntun kami kembali, Bapa. Bawa kami kepada penggenapan firman-Mu. Berbicara bagi kami. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Dengan terus mengamati, terus mempelajari, terus melihat kembali, terus mencari arti, mencari semuanya. Tentu tidak jauh dari firman Tuhan. Melihat situasi dunia ya, bukan bangsa kita saja. Situasi dunia. Ini benar-benar satu pengalaman yang pertama kali terjadi dalam sejarah manusia. Seluruh dunia bisa dirumahkan, saudara lihat, hanya karena virus. Nah, lalu apa yang saya pikirkan? Tentu mungkin berbeda dengan umum, karena sebagai gembala, saya mulai berpikir tentang, wow, ini saatnya kita semua ada satu perubahan yang saya bisa simpulkan. Ini yang namanya betul-betul permulaan dari akhir zaman. Sudah tidak bisa lagi kita bilang atau mereka-reka. Ini kita sedang masuk dalam satu agenda Tuhan yang disebut, saya pakai kata permulaan dari akhir zaman ini. Nah lalu ada satu yang terus mengganggu saya bahwa selama puluhan tahun kamu mengajar, kamu mengembalakan. Pastikan, atau saya tanya buat diri sendiri, sudah ada goyang yang kuat, yang berjalan dengan kepastian karena satu alasan, mereka benar-benar mengenal Tuhan. Mereka benar-benar punya pengalaman jumpa dengan Dia. Karena mungkin kita berpikir, rasanya Tuhan kurang dalam deh. Kalau sekarang, dulu waktu kita masih beribadah sama-sama, sepertinya rasanya Tuhan begitu dalam. Nah ini dia. Apakah waktu sekarang kamu dalam kesendirian, Tuhan tetap sedalam waktu kita bersama-sama dalam ibadah raya? Nah untuk itu saya mau kembali membangun satu fondasi. Kali ini saya kasih kunci satu lagi yang namanya kunci identitas. Ya, semua kita punya identitas. Waktu kita bilang, saya orang Kristen, ya itu identitas. Tapi tidak cukup sampai di situ kata identitas. Identitas bisa juga salah, identitas yang salah. Tapi yang saya mau bagi ini, hidup dalam identitas yang sehat. Bisa sebagai orang Kristen, tapi kita punya identitas tidak sehat. Bisa. Sebab itu pagi ini saya mulai satu kebenaran teologi yang akan
akan membawa kita menemukan kehidupan yang sehat. Hidup aja tidak cukup, harus sehat. Nah, waktu kita temukan identitas kita yang sehat, inilah inti dari iman Kristen yang mutlak. Saya ulangi, iman Kristen yang mutlak. Mutlak artinya nggak bisa dirubah, kokoh, teguh. Terus nggak cukup itu. Iman Kristen yang mutlak dan berkuasa. Kejar, milikilah kerinduan. Seperti ada satu target rohani. Miliki itu, bahwa saya bukan cuma beriman, tapi iman yang kokoh dan berkuasa. Apa itu iman? Iman asal usulnya dari Tuhan. Kamu nggak bisa ciptakan iman. Iman itu gift, iman itu pemberian dari Tuhan. Kita menyambutnya dengan yang namanya percaya. Nah, kita dikasih iman untuk meraih yang namanya anugerah. Kata anugerah artinya sesuatu yang kamu tidak layak, tapi kamu diberi. Nah, ulang, iman itu dari Tuhan. Kita menerimanya dengan satu yang namanya percaya. Sekarang saya kembali dulu ke awal kehidupan saya. Di awal pertobatan, saya bertumbuh dengan Injil yang meyakinkan saya bahwa saya pasti masuk surga. Amin, amin. Sebab itu saya pilih percaya Yesus, karena dijamin masuk surga. Tapi dengan berjalannya waktu, puluhan tahun berjalan, karena terus ingin ikut Tuhan Yesus, ingin selamat dan semua berjalan terus, ikuti seminar, berbagai kelas-kelas pemahaman Alkitab, lalu mulai masuk dalam komunitas yang namanya gereja, dengan segala macam doktrin gereja. Saya setelah sekian puluh tahun, saya menyimpulkan bahwa semua pengajaran yang saya terima seperti memberi satu tongkat pengukur, ya, yang mengatakan bahwa kalau saya tidak hidup mencapai standar tertentu, saya tidak akan diterima oleh Tuhan. Padahal waktu awal saya datang ke satu ibadah, ditantang, kalau kamu terima Yesus, kamu selamat masuk surga, kamu diberkati. Wah, betapa bergairahnya, betapa kita lari ke depan berlutut, karena gak ada yang bisa kasih. Tapi setelah berjalannya waktu, ikutin semua pengajaran, tiba-tiba kita lihat, jadi Kristen kenapa berat banget ya? Kayak ada satu tongkat pengukur yang saya bilang tadi, yang bilang kalau kamu tidak mencapainya. Nah, di sini timbul ketakutan bahwa Tuhan akan kecewa dengan penampilan kita. Kita mulai takut bahwa Tuhan tidak pakai kita. Dan yang lebih takut lagi, makanya Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita. Karena kita, semua pengajaran membawa kita bahwa ada satu target yang kita mesti capai. Kalau kita nggak capai, kita tidak pernah memenuhi syarat di situ. Nah, dengan kondisi kehidupan yang saat ini, semua harus di rumah, saya mulai bertanya, kira-kira jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan, mereka juga takut kan? Mengingat entah itu WhatsApp, entah itu telepon langsung yang datang kepada saya bertanya, tetap sakit Pak. Dilihat di sini kan, kamu lihat goncangnya. Waktu kita kumpul secara bersama, kita kayak
wah senang memuji, senang kita rasa kuat. Tapi begitu kita sendiri, benar nggak nyanyian-nyanyian yang dulu kita nyanyi dengan semangat waktu kita masih sama-sama di gereja, ibadah raya. Sekarang kamu cuma dalam kesendirian. Nah, disinilah saya bisa lihat bahwa ada banyak pengajaran-pengajaran yang kesannya Kristen gitu. Tapi ternyata itu kayak benalu-benalu yang menambah beban buat kita. Sehingga kita tidak pernah mencapai yang namanya damai sejahtera, sukacita gitu. Nah, perlu satu suntikan yang tidak diracuni dengan keagamawian, supaya kita bisa menemukan identitas kita yang sehat. Inilah pengajaran saya hari ini. Nah, untuk ngerti akar masalah agamawi ini, mari kita lihat Alkitab. Kita mundur ribuan tahun ke belakang yang lalu, ketika Israel berkumpul untuk mendengarkan apa yang Allah inginkan dari mereka. Oke, kita buka Alkitab kita, Keluaran 24 ayat 3 dan 7 ya. Ayat 3 dan 7. Saya bacakan. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Lihat, ada dua, segala firman Tuhan dan segala peraturan. Ya, Musa beritahu. Saya terusin. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Nah, sejarah mencatat kira-kira hampir 3 juta orang, saudara. 2 juta lebih itu Israel. Lalu mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Sampai di situ. Perhatikan bahwa respon mereka ketika Musa membacakan ini, responnya gini, ya, kami komitmen penuh. Hebat ya? Luar biasa. Tahu enggak saudara, bahwa di dalam firman dan peraturan itu, ini perjanjian lama, seluruhnya ada 600 lebih perintah. Pikirin baik-baik. Lebih dari 350 adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Itu 350 lebih. Sampai di sini, coba pikir, kira-kira sanggup? Ini yang saya tadi bilang tongkat pengukur. Ya, hampir 250, kalau tadi tidak boleh, yang ini harus. Pertanyaannya, apakah Israel berhasil memenuhi atau menjalani komitmen mereka? Saya jawab langsung. Mereka adalah salah satu sejarah kegagalan demi kegagalan dan kekecewaan demi kekecewaan. Gak ada yang bisa mereka buat. Bayangin, jangankan 10, jangankan 600 itu tadi, satu aja mereka sudah gagal. Terusin. Setelah masa Nabi Maleaki, kita masih mendapati kebanyakan orang Yahudi yang paling saleh pun bergumul bagaimana untuk tetap setia. Nah, di situ muncul generasi berikutnya, seorang yang bernama Saulus dari Tarsus. Dialah orang Israel yang paling berkomitmen dari semua. Tampaknya dia tidak bisa memenuhi komitmen agamanya kepada Tuhan.
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Wow, ya. Ini pengakuan seorang yang bilang, saya menjalani semua hukum Taurat dengan tepat. Akhirnya dia menulis buat jemaat di Roma tentang hal ini. Ternyata dia pun tidak bisa mencapainya. Ya. Nah, sekarang saya ajak saudara kembali lihat sejarah. Tadi perjanjian lama, tadi nabi-nabi Musa sampai di Paulus. Sekarang kita maju lagi ke depan sampai di awalnya gereja berdiri. Nah, di dalam gereja saya tidak milih banyak, saya milih satu tokoh saja di sini. Namanya Martin Luther, salah satu bapak gereja. Ini sudah di zaman sekarang, ya. Kita sudah maju lagi ke depan. Martin Luther, ini dia, seorang yang dengan semangat gaya hidup komitmennya. Martin Luther sama punya gairah ingin coba bagaimana dia bisa mentaati semua hukum-hukum di Alkitab itu. Apa yang terjadi? Dia terus-menerus dikuasai oleh rasa bersalah. Hari ini dia bisa buat ini, besok dia bikin salah. Hari ini dia coba tahan ini, nanti sorenya dia sudah salah lagi. Nah, Martin Luther melakukan semua penyangkalan diri. Dia menulis daftar-daftar dosanya. Dan dia stres, dia frustrasi, sampai ini yang dia buat. Dia ambil keputusan paling radikal, dia cambuk dirinya sampai berdarah. Bayangin. Kenapa? Ada satu keinginan untuk mencapai satu standar rohani ini. Nah, cukup itu, dia tidur di tanah yang bersalju dalam musim dingin itu. Sampai dia lemah, sampai teman-temannya perlu datang mengangkat dia. Di situ Martin Luther putus asa. Sampai dia menemukan kembali bahwa semua cuma perlu dengan iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saya pinjam satu tokoh lagi, tentu ini literatur, karena saya kagum tokoh ini, namanya Mother Teresa. Nah, Ibu Teresa, orang yang melayani di Calcutta yang seluruh dunia tahu sejarahnya. Wah, nggak ada orang yang bisa copy dia, niru dia punya. Nggak ada. Mother Teresa. Ini tulisan pribadi yang dirilis oleh Ibu Teresa. Dia bilang begini, aku diberitahu bahwa Allah mengasihiku. Oke. Tapi realita kegelapan, kedinginan, dan kekosongan sangatlah besar sehingga tidak ada yang menjamah jiwaku. Lihat, satu pengabdian dalam pelayanan yang begitu radikal, tapi di dalamnya dia rasa sepi, alone, nggak ada yang menjamah jiwanya. Saulus dari Tarsus, Martin Luther, Ibu Teresa, mereka semua bergumul di bawah satu sistem agama yang tidak bisa memberikan mereka rasa kepuasan atau pencapaian, yang ada hanya kesedihan. Sekarang ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Oke? Yang pertama, ini karena saudara bukan cuma dengar ini, saudara akan dengar pengajaran di mana-mana, saudara akan dengar. Saudara akan dibawa pada 3 pilihan ini. Kita mau kembali ke cara lama yang membawa pada kekecewaan. Tidak peduli betapa kudusnya usaha kamu untuk kamu lakukan itu. Cara yang kedua, sebuah cara yang baru, gratis, yang saya sebut anugerah, dan mengubah segalanya. Ini
maksud saya, yang saya sebut dari depan tadi. Kita mau pilih yang mana? Kenapa iman kita tidak bekerja? Kenapa belum dijawab? Nah, ini perlu jadi pemikiran saudara, perenungan saudara. Sebenarnya kita hidup dalam, kalau tadi 3 pilihan, kita hidup di pilihan yang mana? Kita memilih jalanin iman kita dengan yang mana? Cara pertama, kedua, ketiga? Kita langsung aja pakai firman Allah. Ibrani pasal 7. Setelah saya terus membaca, bergumul dengan kitab Ibrani, saya menyimpulkan ini kayak kita perdebatan ya. Seperti Rasul Paulus sedang terus diskusi perdebatan dengan semua pengajar-pengajar, ahli-ahli Taurat pada zaman itu tentang prinsip-prinsip. Jadi mesti kayak apa dong kita hidup, kira-kira gitu. Ya, nah saya baca Ibrani 7 ayat 12. Dibilang gini. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ini ditulis karena Paulus yang tadi penganut hukum Taurat menjadi pengikut Yesus. Nah, makanya saya bilang kitab Ibrani itu perdebatan, jadi dia mulai kasih tahu. Dia sedang bilang mereka orang percaya mula-mula bahwa jangan campur aduk teologi kamu, pengajaran kamu. Sebab jika imamat berubah, dengan sendiri berubah pula hukum itu. Saya lompat ayat 14, ya. Dia bilang begini, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan satu apapun tentang imam-imam. Gini, saya ceritain. Yesus datang. Sebenarnya misi visinya dia datang, dia sedang bawa satu perjanjian yang baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Dia bukan merubah perjanjian lama, tapi dia sedang bilang sekarang ini agenda baru saya bawa dari Bapa saya di sorga. Saya mau bagi buat kamu semuanya. Nah, ini belum dipahami, terjadi perdebatan yang luar biasa. Nah, lihat. Jadi waktu Yesus datang, dia nggak memenuhi syarat hukum-hukum perjanjian lama. Makanya dia ditolak. Selama Yesus hidup, dia tidak pernah diizinkan masuk dalam ruang maha kudus bait Allah Yahudi. Kenapa? Dia tidak memenuhi persyaratan imam. Nah, saya coba ambil, ini saya kira-kira dialog hipotesis lah ya. Ini seperti saya berimajinasi. Tiba-tiba orang mau percaya Yesus sebagai imam yang baru. Musa datang, kira-kira ya. Saya bilang ini imajinasi. Musa interview Tuhan Yesus. Mana surat-surat kamu untuk membuktikan kamu imam? Terus Yesus jawab, tak ada. Hah? Kamu nggak memenuhi syarat. Oke, pertanyaan saya yang kedua. Kamu dari suku mana? Yesus jawab, Yehuda. Loh, nggak pernah dalam sejarah suku Yehuda melayani sebagai imam. Tangkap ini, ya saya jelasin. Dulu Tuhan menginginkan Israel menjadi bangsa imam. Pelan-pelan, bangsa imam. Seluruh Israel. Seluruh Israel Tuhan ingin jadi bangsa imam. Mereka nggak mau. Baru muncul imamat suku. Karena mereka gagal. Karena mereka nggak mau jadi bangsa imam. Akhirnya diciptakanlah imamat suku. Hanya orang Lewi yang boleh jadi imam. Sebab itu waktu Yesus datang, mereka mempertanyakan, dari mana kamu punya asal-usul bisa jadi imam? Kamu bukan suku Lewi. Peraturan kamu juga bukan peraturan Harun. Nah, tadi surat Ibrani bilang berdasarkan peraturan Melkisedek. Lihat itu. Nah, di sini kamu lihat perdebatan. Padahal yang Yesus mau bawa itu paling bagus, paling menentukan. Singkat ya, Yesus sedang bilang gini, seluruh yang kamu tidak sanggup itu, hukum yang kamu gak sanggup, yang 600 lebih, saya yang buat. Saya yang jalani. Nah, sekarang perjanjian baru, kamu
yang nyanyi tentang Yesus, puji Dia, berdoa dalam nama Yesus. Selama saudara tetap masih coba campur-campur, di sini yang kita akan mengalami, yang saya bilang ada benalu-benalu yang menghalangi, yang bikin kita kayak bertanya, mana buktinya? Orang Kristen berbicara tentang Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Dia imam pengampunan kita. Titik. Nah, melalui pengakuan ini, kita masuk dalam kesepakatan perjanjian dengan Allah. Nggak ada yang lain. Nanti dulu, atau pahami dulu. Perjanjian lama sendiri masih dihargai sebagai sesuatu yang kudus, yang dan baik. Tidak akan hilang sampai Yesus datang. Tidak. Tapi yang kita perlu ngerti, yang jadi masalah adalah tidak seorang pun dapat beroperasi dengan sukses di bawahnya. Nah, untuk alasan ini Allah mengatur satu cara yang berbeda yang disebut perjanjian baru, menyangkut itulah keinginan Tuhan yang ditulis di dalam diri kamu yang percaya kepada Dia. Sehingga kita memiliki jaminan untuk menjadi umatnya. Nggak peduli keadaan kamu kayak apa. Wow, bukankah itu kabar baik? Ibrani 8. Mari kita lihat. Ayat 10 dan 11. Maka inilah, nah ini Paulus berdiri mengajar kembali. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Dengar ya, kalau ada kata gini, demikianlah firman Tuhan, itu artinya mutlak, otoritas, itu bukan pendapat manusia. Oke? Jadi saya ulangi. Inilah demikianlah firman Tuhan. Isinya gini, aku akan menaruh hukumku, wow, ya, dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Lihat ini syaratnya. Terus ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan. Kenapa? Kalimat berikutnya begini, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Wow. Jadi untuk kenal Dia, itu juga ada intervensi Dia di dalam kita. Dengan ngerti ini, saudara, saya mau bilang ini. Ini penting. Saya tidak akan pernah mau, saya ulang lagi, saya tidak akan pernah mau menginginkan hubungan Daud dengan Tuhan. Hebat loh Daud. Jangan so tahu, hebat Daud. Tapi saya perlu bilang ini, setelah mengerti perjanjian dengan Yesus, saya tidak mau menginginkan hubungan Daud dengan Tuhan menggantikan hubungan saya dengan Tuhan. Saya nggak mau. Maupun itu Esther, Daniel, atau seluruh nabi dalam perjanjian lama, saya nggak mau. Saya lebih suka apa yang saya miliki sekarang. Begitu juga dengan saudara. Individu. Wow, saudara. Kalau saya boleh bilang, zaman ini, keadaan sekarang telah mengubah semua teologi kita. Saya punya satu kalimat buat saudara. Oh, gereja sedang dirubah semua konsepnya. Kita mesti kembali kepada yang namanya ditulis Alkitab, pergerakan orang-orang kudus. Bukan lagi memunculkan organisasi apapun, siapa yang paling hebat. Enggak, ini sudah bicara tentang pergerakan
memenjarakan orang-orang kudus. Wow. Dan lihat, alasan terkuat saya ngomong tadi, bahwa saya nggak mau imannya Daud menggantikan hubungan saya dengan, enggak. Saya terus akan belajar dari dia akan menginspirasikan saya semua. Tapi saya suka saya yang sekarang dengan Tuhan. Nih, lihat ayat ini, Ibrani 11, ayat 39 dan 40. Tangkap saudara. Lihat ya, mereka semua, siapa mereka? Itu mulai dari Adam sampai Maleakhi tadi. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Wih, firman loh, bukan saya yang bilang. Ya, mereka semua mulai dari Adam sampai Maleakhi tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lihat, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Hebat dong. Tapi lihat, mereka tidak memperolehnya. Ayat 40, sebab Allah yang mereka percaya juga, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi, lebih baik bagi kita. Pastikan tuh saudara dan saya. Lihat, kalimat penutupnya dibilang gini, tanpa kita yang hidup sekarang di akhir zaman ini, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Wow. Lihat. Mau lihat lebih dalam lagi? Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab di dalam dialah, di dalam Yesus itu, yang datang itu, di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kamu lihat, Abraham gak dapat, Daud gak dapat, Musa gak dapat, semua gak dapat. Kita sekarang bilang, di dalam Yesus lah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10, kamu telah dipenuhi di dalam dia. Pelan-pelan, saya ulangi. Kamu telah, bukan akan, bukan kalau nanti kamu mencapai standar ini baru. No, kamu telah. Kapan telah? Waktu kamu percaya Yesus pribadi Tuhanmu sebagai Tuhan, waktu kamu dilahirkan baru, ini terjadi. Kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Berarti, apakah saya perlu takut? Semua penguasa, semua pemerintah, kepalanya dia. Bukankah ini jaminan untuk saya nggak perlu takut? Lihat. Wow. 2 Petrus 1 ayat ketiga. Karena kuasa ilahinya, ya, ini bukan pendapat saya baca firman ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, apa anugerah? Pemberian cuma-cuma. Telah menganugerahkan kepada kita, kata kita itu taruh namamu di situ. Memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan dia. Jadi saleh itu hidup kudus hanya terjadi oleh pengenalan kita akan dia. Saya jelasin gini, prakteknya gini. Ya, baca dulu sampai habis. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, berarti sudah di luar akal sehat. Ajaib, kalau ada kata itu berarti sudah kontra logik. Bagaimana saya bisa hidup kudus? Bagaimana saya bisa hidup dalam kemuliaannya? Saya bergaul dengan yang mulia. Saya bangun hubungan dengan yang maha kudus. Terjadi impartasi kudus. Lihat itu. Oh. 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Wow. Saya ikut Tuhan yang ini. Dia nggak lalai. Terus, sekalipun ada
jawab, lebih baik saya baca firman ini aja. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan sabar dengan si Chris yang kadang-kadang bandel ini. Lihat, tadi koma, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Wow, saudara, manusia tidak punya ide ini. Manusia tidak punya konsep ini. Cuman Tuhan yang saya percayai, yang saya layani hari ini, yang punya konsep ini. Tidak menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow. Lihat, Tuhan bertindak sedemikian jauh, wow, untuk selamatkan saudara. Ya, luar biasa. Karena Tuhan menerima kita melalui kelahiran baru, Dia tidak akan menyangkal kamu. Sebab kalau Dia menyangkal kamu, berarti Dia menyangkal dirinya sendiri. Hanya karena kamu rasa imanku kecil, tidak berarti Tuhan menjauhi kamu. Itu kan perasaan kamu. Kita sedang jadikan perasaan jadi alat ukur. Makanya berubah-ubah, karena perasaan berubah-ubah. Ingat, Tuhan tetap Tuhan. Nggak masalah bagaimana keadaan kamu, pesimis kamu, ketidakpastian kamu. Saya mau bilang satu hal, semua itu Tuhan tidak punya. Tuhan tidak punya pesimis, Tuhan tidak punya ketidakpastian. Artinya, kamu bisa percaya Dia. Itu sebabnya saya memuji Dia. Nah, saya tutup dengan pinjam lagi tokoh ini. Nah, tadi saya bilang, saya nggak mau imannya Daud menggantikan hubungan saya dengan Tuhan. Betul. Tapi hari ini di sini saya mau pinjam tokoh ini. Saya mau bilang menyimpulkan, mau dibilang menambah. Saya bilang begini aja. Daud ini dia belajar di mana ya? Dia sekolah sastra di mana ya? Dia nggak lebih hebat dari Paulus. Dia anak gembala miskin di Bethlehem, seorang pemain kecapi. Cuman itu. Tapi bagaimana sampai Paulus bisa terinspirasi dengan mazmur-mazmurnya? Bahkan Yesus mau disebut anak Daud. Nah, saya sebut gini. Daud adalah orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Saya tutup dengan satu mazmur dia. Mazmur 103 ayat yang pertama. Dia bilang gini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Wow. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Cuman itu. Tapi coba saudara pikir baik-baik. Kalimat demi kalimat. Tahu nggak? Segenap batinku itu artinya gini. Utuh. Daud sedang perintahkan jiwanya, sedang perintahkan batinnya, pujilah Dia. Segenap batin, artinya utuh, menyeluruh. Nggak bisa sebagian-sebagian. Sebagian batin, sebagian akal. Nggak bisa. Wah. Lihat, artinya bukan pakai logika, akal. Kenapa? Apa bedanya? Batin nggak bisa menipu. Lihat itu. Tuhan tidak menguji mulut karena mulut bisa ngibul. Kamu bisa bilang ke Tuhan yang baik dengan mulutmu. Akal bisa manipulatif, hitung-hitungan. Tapi waktu Daud perintahkan ini, dia sedang bilang gini, mari mulut, akal, estetika atau esensi apa, semua sensasi semuanya jadikan sarana untuk mengekspresikan batin. Itu worship. Orang gak akan bisa coming back to the heart of worship kalau cuma memuji dengan kemampuan, talenta, emosi, lingkungan, bahkan dirimu sendiri. No. Harus berpusat hanya kepada Allah saja. Sebelum kita bahkan dalam kelemahan mereka,
Tuhan memelihara mereka secara adikodrati. Tuhan masih bicara dengan mereka dalam kelemahan mereka. Tuhan memperbaharui mereka. Tuhan menjaga mereka. Tuhan yang sama akan melakukan apa yang Ia lakukan. Dengarkan nyanyian ini. Resapi sebelum saya mau berdoa buat saudara. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau Yesus ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sesederhana itu. Saudara percaya untuk mengambil iman yang berkuasa itu. Bagi saudara yang mendengar hari ini, tidak peduli kamu dalam keadaan yang paling gelap. Tapi kalau kamu bisa dengar, saya percaya itu bukan kebetulan. Itulah cara Tuhan menjangkau kamu. Maukah kamu terima Dia hari ini sebagai Tuhan? Tanpa syarat. Dia nggak menunggu kamu harus bisa melakukan 7-8 langkah baru Dia bisa ambil kamu. Dia cuma butuh kamu panggil Dia. Seperti firman tadi. Dia yang diam di dalam kamu nanti. Waktu kamu undang Dia. Dia akan mengerjakan semuanya dari dalam kamu. Buka hatimu. Ini saatnya. Bukan lagi karena rame-rame baru kita bisa beriman, baru kita hebat. Tapi ini saatnya sebagai individu kamu bisa tetap hebat. Inilah waktunya, inilah zaman akhir. Inilah pergerakan orang-orang kudus. Kenapa kita bisa kuat walaupun sendiri? Karena yang paling kuat, yang punya langit dan bumi, ada di dalam kita. Bapa, di dalam nama Yesus, aku datang kepadamu. Di tengah-tengah krisisku, di tengah-tengah kebutuhanku, sekarang aku mau jujur di hadapanmu. Aku gak merasa apapun. Aku gak menghasilkan sesuatu pun. Tapi firman-Mu berkata bahwa Engkau di dalamku akan mengerjakan semua yang Kau janjikan itu. Untuk itulah Tuhan, aku sujud dan menerima dan percaya. Aku ingin Engkau tahu bahwa aku percaya kepadamu. Aku percaya firman-Mu adalah kebenaran. Aku percaya bahwa sekarang Engkau sedang bekerja untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau tidak menyangkal aku, karena Engkau tidak menyangkal dirimu sendiri. Aku serahkan hidup kepada Engkau Tuhan Yesus. Amin.